mengikat akhirnya Elkan Jordi Rido untuk melakukan man-to-man. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan saat menghadapi Irak di Piala Asia dengan skor akhir 1-3. Terlebih dahulu Irak bisa ciptakan gol di menit 17 lewat Mohanad Ali dan Indonesia bisa samakan kedudukan di menit 37 lewat Marcelino Ferdinand. Lalu Irak bisa ciptakan gol kedua lewat Osama Rashid di menit 45 plus perpanjangan waktu ke-7 menit dan gol ketiga lewat Aiman Hussein di menit 75. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, Indonesia mengalami kekalahan, namun ada satu momen kontroversi yang terjadi di pertandingan tersebut yang disebut oleh Coach Shin Tae-yong mempengaruhi hasil pertandingan ini, yaitu wasit memberikan gol kedua yang dicetak oleh Osama Rashid bagi Irak tentunya ya. Dan Coach Shin serta berbagai macam penikmat sepak bola menganggap harusnya di momen gol kedua tersebut pemain Irak mendapatkan offside, namun wasit berkata lain. Selesai pertandingan Indonesia menghadapi Irak, ofisial resmi Timnas Indonesia mengajukan nota protes kepada AFC terkait kepemimpinan wasit Indonesia menghadapi Irak. Sampai-sampai Coach Shin katakan kalau gol Irak tak disahkan, yang gol kedua teman-teman, kami mungkin bisa menang. Dan dikaunterlah pernyataan Coach Shin tersebut oleh pelatih dari Irak dengan mengatakan, kami menang karena performa kami, bukan yang Shin Tae-yong bilang perihal soal wasit. Sebelum masuk, apakah keputusan wasit sudah tepat untuk memberikan gol ke posisi pemain Irak? Kalau kita bicara fair-fairan teman-teman, memang performa Irak sangat mumpuni di atas lapangan tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pemain-pemain Timnas Indonesia yang sudah berjuang di atas lapangan. Bicara peningkatan, Indonesia di pertandingan menghadapi Irak ini sudah terus melakukan perkembangan, sudah meningkat. Namun secara hitung-hitungan matematis di atas lapangan, performa Irak nggak bisa kita singkirkan. Salah satu hal yang mendasar jika kita lihat permainan sepak bola teman-teman, lihat aja pemain-pemain Irak ketika menguasai bola, mereka sangat tenang, sangat enjoy. Salah satu pemain yang sangat berpengaruh bagi aku teman-teman, pemain nomor 4 defender dari Irak, namanya Natik. Saat build up yang dilakukan pemain Irak, dialah yang menjadi key player terbangunnya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Irak. Tak terkecuali pemain-pemain lain pun ketika diberikan bola, mereka sangat enjoy, sangat nyaman menguasai bola. Berbeda terbalik dengan pemain-pemain Indonesia. Ketika Indonesia menguasai bola, contoh Jordi Amat pada saat melakukan bangunan serangan, sering lama kontrol bola dan akhirnya bola tersebut lepas. Sama juga Asnawi Mangkualam, ketika Asnawi menguasai bola terlalu lama, lepas bola di belakang, kemudian ada kesempatan lawan melakukan pass break. Perlu dicatat teman-teman, di 3 back Indonesia di belakang ketika bertahan pakai 5 pemain tinggi besar. Nah, tentu kelemahan dari pemain tinggi besar itu soal kecepatan, soal speed. Nah, pemain-pemain Irak di lini depannya dari sisi kecepatan mumpuni. Itu kerap dieksploitasi oleh pemain-pemain Irak. Nah, kemudian yang kedua, dari organisasi tingkat kerapian teman-teman. Saat Irak melakukan serangan, itu shape defending yang dibentuk oleh Timnas Indonesia sering nggak terorganisasi, sering nggak terukur, nggak rapi, nggak padu rapat. Nah, lihat aja 5-4-1-nya. Kadang 4 pemain di tengah itu strukturnya quote and quote berantakan, sehingga ada ruang di lini tengah dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Irak. Kemudian defending 5 pemain di belakang Indonesia, karena pemain Irak di lini depannya narrow, 1 pemain, kemudian diikat oleh duo
sayap kanan, sayap kiri teman-teman, itu memaksa 3 center back dari Indonesia, Rido, Elkan, dan Jordi melakukan man to man. Saat man to man dilakukan oleh pemain belakang Indonesia, apa hasilnya? Muncul gap, muncul space, muncul ruang yang nggak tercover, yang nggak bisa ditutup oleh pemain-pemain Indonesia. Kenapa nggak bisa ditutup oleh pemain-pemain Indonesia? Secara numerikal, Irak ini mencoba membanyakkan pemain di lini depan. 3 pemain yang Nero tadi di man to man oleh 3 pemain belakang Indonesia. Kemudian tersisa kan 2 wingback kiri, wingback kiri 1 ada Arhan, wingback kanan ada Asnawi. Kan sisa tinggal 2 pemain itu. Nah, 2 pemain ini dihadapkan lagi dengan pemain fullback kanan, fullback kiri dari Irak yang agresif bergerak ke depan. Jadi 5 lawan 5 nih diciptakan oleh pemain-pemain Irak. Sisanya 3 pemain di tengah lainnya teman-teman, ataupun 2 pemain tengah Irak melakukan pergerakan-pergerakan tanpa bola untuk bisa mengecoh defending yang dimiliki oleh pemain-pemain Indonesia. Ya, key poinnya memang pengalaman yang dimiliki oleh pemain-pemain Irak. Pengalaman dalam arti kata mereka sudah lama tampil, sudah mengikuti asam garam permainan Irak di kancah internasional. Sedangkan yang aku sampaikan di video kemarin, sebelum pertandingan Indonesia menghadapi Irak ataupun event Piala Asia, teman-teman, timnas Indonesia ini dari sisi pengalaman internasional, kemudian lama mereka bermain secara tim, belum begitu seperti apa yang didapatkan oleh Irak. Dan yang ketiga, kembali, apakah keputusan wasit sudah tepat untuk memberikan gol kedua bagi Irak di momen tersebut? Aku nggak mau menciptakan spekulasi terlalu banyak, karena yang pertama, Indonesia sudah melakukan protes kepada AFC. Itu langkah yang bagus untuk melakukan evaluasi apakah itu sudah tepat atau tidak. Kita tunggu saja. Dan yang kedua, aku belajar dari case-case sebelumnya. Aku nggak mau membahas spesifik dulu kejadian Indonesia menghadapi Irak, namun kejadian-kejadian sebelumnya yang terjadi di dunia sepak bola, teman-teman, di situ sudah berbeda momen kejadiannya dengan momen terciptanya gol. Dan itu bisa kita lihat ketika proses gol Irak di babak kedua dianulir lewat jebakan offside kan, setelah wasit melihat video asisten referee. Di situ kan dengan tegas langsung wasit mengatakan itu offside. Sedangkan untuk proses gol kedua yang didapat oleh Irak, itu prosesnya sudah berbeda. Sequence of play istilahnya teman-teman sudah berbeda. Dan itu pernah juga terjadi di pertandingan Man City menghadapi Real Madrid, yang dimana bola sudah keluar dari garis lapangan teman-teman. Karena sequence of play-nya berbeda, wasit tetap menganggap gol sah di pertandingan tersebut. Lalu ada beberapa hal yang aku keluhkan juga dari penggunaan video asisten referee, teman-teman. Angle-nya itu sih ya, angle yang kita temukan di pertandingan ini, khususnya pada saat bola tersebut tersentuh atau tidak oleh pemain Irak, minimal banget. Yang pertama dari angle kamera belakang gawang, kemudian yang kedua dari angle yang viral sekarang ini ditampilkan di media. Karena banyak memberikan spekulasi juga, itu belum tersentuh. Ada juga yang mengatakan itu sudah tersentuh. Oke, kita tunggu saja rilis resmi dari AFC. Aku nggak mau memperdebatkan karena itu sudah diajukan nota protes oleh Timnas Indonesia. Oke, kita masuk ke grafis taktikal. Di atas kertas, Indonesia gunakan pola 1-3-4-3 atau 1-3-4-2-1. Penjaga gawang Hernando, 3 back Elkan, Jordi Amat, Rizky Ridho. 3 pemain ini seperti yang sudah kita sebutkan tadi, sering dieksploitasi kecepatannya lewat bola-bola yang diletak di belakang garis pertahanan Indonesia. Kemudian wingback kanan ada Asnawi, wingback kiri ada Arhan. Double pivot atau 2 gelandang di tengah Indonesia ada Justin Hubner serta Ivar Jenner. Ivar Jenner, wah, menunjukkan betapa pentingnya sih di permainan timnas Indonesia, holding the ball, passing-passingnya, berani menahan bola, teman-teman. Itu terasa terhadap permainan timnas Indonesia. Dan di babak kedua ketika Ivar ditarik, dimasukkan pemain-pemain baru seperti McLeod dan Ricky Kambuaya, konstelasi dan dinamika permainan timnas Indonesia jauh berbeda. Padahal dari sikap momentum, dari sisi ritme, intensitas permainan dari Irak sudah menurun.
Tapi di momen itu Indonesia nggak bisa memanfaatkannya. Kemudian di depan ada Marcelino, Yaakob Sayuri, dan Rafael Strijk. Rafael Strijk banyak sekali kehilangan momentum di depan ataupun di daerah final third dari timnas Indonesia, dan berujung harusnya bisa lebih baik lagi tapi nggak bisa memberikan hasil yang prima. Secara profiling teman-teman, memang Rafael Strijk ini rasa-rasanya kurang begitu cocok kalau misalnya dia diletak sebagai pemain target man. Dia lebih cocoknya bermain hybrid, melebar teman-teman, kemudian target man lah yang diupayakan untuk bisa mendapatkan ruang dari pergerakan-pergerakan Rafael. Di sisi lain, pertanyaan besar pun aku patut sampaikan teman-teman, kenapa Rafael Strijk ketika sudah deadlock permainannya tidak dimasukkan pemain-pemain yang capable. Misalnya ya, aku pun merasa sangat disayangkan Sananta tidak dimasukkan ke line up pertandingan ini ataupun dimasukkan ke bangku cadangan, karena Sananta kalau kita lihat permainannya di Liga 1 memiliki potensi untuk lebih baik dari sisi holding the ball, mengecoh lawan, dan target man. Lebih lengkap aku rasa teman-teman. Ya, walaupun aku pernah mengingat apa yang disampaikan oleh Coach Shin bahwasanya Sananta untuk level high intensity belum begitu siap secara fisik. Itu pernyataan Coach Shin beberapa waktu yang lalu. Mungkin itu pertimbangan dari Coach Shin hingga akhirnya dimasukkanlah Dimas Derajat dan lain sebagainya ketimbang Sananta. Walaupun contoh dimasukkan Witan, dimasukkan Dimas Derajat, nggak memberikan efek. Witan Sulaiman dengan permainan fisik seperti ini teman-teman nggak tepat sih untuk dimasukkan, dan itu terlihat. Sedangkan Irak di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Natik menjadi krusial banget ya pada saat bangunan serangan dilakukan oleh Irak. Nah, di sini Indonesia cenderung lebih banyak tanpa menguasai bola, sehingga bentuk defendingnya pun menjadi 5-4-1. Oke, kita bentuk seperti ini. Jordi, Rido, Asnawi, Marcelino turun, Yaakob Sayuri turun teman-teman, Rafael juga turun. Nah, salah satu taktikal yang gemar dilakukan oleh Irak, Bayes Jassim ini akan Nero. Oke, mengikat akhirnya Elkan, Jordi, Rido untuk melakukan man to man. Oke, Ali ini akan bergerak, fullback kanannya naik tinggi ke depan. Doski ini pun akan bergerak, naik tinggi ke depan. Jadi secara numerikal terciptalah 5 versus 5. Nah, ketika tercipta 5 versus 5, artinya peran dari Zidane ataupun dua pemain tengah lainnya dari Irak, Osamah ataupun Amari teman-teman, sangat penting untuk bisa mengecoh pemain-pemain belakang dari Indonesia atau bisa bergerak memanfaatkan ruang yang kosong. Karena apa? Rido, Elkan, Jordi yang melakukan man to man terhadap 3 pemain depan dari Irak, bisa hal tersebut dimanfaatkan oleh Zidane atau Osamah atau dengan Amari. Nah, hal itu terimplementasi di atas lapangan. Banyak sekali momen-momennya lini belakang Indonesia muncul ruang, muncul space. Tapi performa Irak di pertandingan ini tidak seperti Irak menghadapi Indonesia yang mampu membantai 5-0. Di samping memang performa Indonesia di pertandingan ini lebih meningkat lagi. Itu patut kita berikan apresiasi. Kemudian Indonesia memiliki masalah dari sisi membangun serangan. Sering hilang bola, sering kepanikan teman-teman. Terlihat itu dari sisi akurasi passing timnas Indonesia hanya 70%, dan semakin terlihat bingungnya Indonesia itu ketika sudah melewati daerah middle third. Bingung tuh, polanya nggak terlihat jelas bagaimana yang diinginkan oleh Indonesia. Nah, akhirnya individu Indonesia yang memberikan warna. Contoh seperti proses gol pertama, Ivar Jenner yang visioner banget memberikan umpan ke posisi Yaakob. Yaakob berani melakukan pergerakan soloran teman-teman, dan akhirnya meletakkan bola tersebut ke posisi Marcelino Ferdinand. Yang awalnya fullback kanan dari Irak, Hussein Ali teman-teman, sudah melakukan scanning. Tapi karena bola tersebut cepat dan mampu juga menarik pemain-pemain Irak
ke posisi Yaakob Sayuri, membuat Marcelino Ferdinand pun bisa menceploskan bola tersebut dengan nyaman ke penjaga gawang dari Irak. Well done. Terima kasih Timnas Indonesia sudah berjuang dengan segala daya upaya. Semoga di pertandingan menghadapi Vietnam, menghadapi Jepang memberikan hasil yang impresif dan memberikan permainan yang terbaik. Oke, gimana menurut teman-teman soal pertandingan ini? Aku rasa terus meningkat permainan Timnas Indonesia ya, walaupun kita harus menerima Indonesia harus kalah. Coba silahkan tulis di kolom komentar.